Halo Bray, Assalamualaikum. Ketemu lagi di vlog Garasi FKMS. Hari ini gua mau ngasih tips buat teman-teman yang lagi cari motor 250 sport firing. Mudah-mudahan cara gue ini berguna buat teman-teman cari motor sport firing sendiri. Cara ini udah gua tekunin dari tahun 2018, awal gua mulai jual beli motor. Gua jual beli motor khususnya di motorsport karena berawal dari hobi, berawal dari kesukaan gua. Karena gua itu suka banget sama motorsport. Jadi mudah-mudahan pengalaman ini ngebantu buat teman-teman. Kita sama-sama belajar. Gue juga di sini bukan orang yang expert dalam bidangnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin lebih jago, bisa share nanti di kolom komentar. Dan gua ini menurut pengalaman gua aja ya tips ini, jadi jangan dijadiin patokan banget. Dan kalaupun ada tambahan-tambahan dari teman-teman bisa langsung komen di kolom komentar. Oke, yang pertama yang gua lakuin, Oke Bray, jadi yang pertama yang selalu gue lakuin dalam pengecekan motor itu, yang pertama banget selalu surat-surat. Ya, surat-surat BPKB, STNK, dan faktur itu selalu gue cek di awal. Kenapa? Karena menurut gue surat-surat itu adalah hal yang paling penting dalam kita membeli motor second. Kenapa? Karena kalau kita beli motor tapi surat-suratnya nggak bener, itu ya percuma gitu. Percuma, karena kita beli motor mahal, apalagi motor-motor 250 kan harganya nggak murah. Jadi gue selalu make sure surat-surat itu di awal. Dan sebelum gue cek itu pasti gue ngecek surat-surat. Kalau misalkan surat-surat sudah oke, sudah sesuai sama iklan yang si seller, sudah sesuai, sudah BPKB, faktur, STNK ada, dan kita cek sudah sesuai, nomor angkanya dan nomor mesin udah sesuai, baru kemudian selanjutnya gua ngecek. Kemudian setelah kita pengecekan surat-surat, gua langsung ngecek motornya. Nah, hal pertama yang gue lakuin adalah gue ngelilingin motor. Mesin nggak gue nyalain dulu ya Bray. Gue ngelilingin motor dulu seperti ini sambil gue lihat bodinya. Sambil gue lihat dari mulai cover belakang, gue cek, gue raba, firing, tangki, gue cek, tangki, kemudian firing. Kemudian barong depannya gue cek, kemudian headlamp, kemudian spakbor depan. Terus gue keliling lagi ke sebelah kanan, sama wiring juga gue cek, tangki sebelah kanan juga gue cek, bodi belakang cover gue juga cek. Nah, setelah bodi kita cek, dan kenapa hal kedua yang gue lakuin itulah pengecekan bodi, karena gue memastikan motor ini bukan bekas jatuh atau bekas crash, ya kan. Gue mau dapat unit itu sebisa mungkin yang yang bagus lah, yang terbaik lah buat kalian gitu. Jadi hal yang kedua gue lakuin itu pengecekan bodi. Ketika bodinya udah oke, kemudian yang berikutnya gue ngecek kilometer. Sesuai nggak sama iklannya. Iklannya kan ngomong kilometernya itu low dan di bawah 3000. Kita cek apakah sesuai. Ya, kilometernya sesuai sama yang si seller iklanin di marketplace. Kemudian ketika kita ngecek motor yang kilometernya rendah, kita harus make sure kalau kilometer ini
beneran asli atau udah direset. Gimana cara kita make sure? Yang pertama yang gua lakuin adalah, kan kita tadi bisa ngecek ya, bisa ngelihat body, dari body kita keliling kan tadi. Bodinya sudah, menurut gue bodinya sesuai sama kilometer. Kenapa? Karena bodinya itu mulus. Jadi poin pertama gue udah dapet bodinya oke. Langsung kita masuk ke poin kedua. Kilometer rendah itu berarti harusnya si piringan cakram depan sama piringan cakram belakang itu belum kemakan. Nah makanya kita buktiin piringannya. Nah ini piringannya. Ya, piringannya masih tebal. Untuk piringan depan masih tebal, oke. Kemudian kita cek piringan belakang. Piringan cakram belakangnya kita cek. Oke, piringan belakangnya juga masih tebal banget. Masih sesuai lah sama kilometer yang diiklanin sama penjualnya. Kemudian jangan lupa kita juga harus cek ban. Kenapa ban? Karena ban ini juga kunci untuk kita mengetahui kalau kilometer itu direset atau tidak. Nah, kita cek ban. Motor ini keluaran 2018. Kita cek tahun bannya. Tahun bannya juga harus 2018. Harus matching sesuai dengan motor. Kemudian kita cek juga kondisi bannya. Nah ini kondisi bannya masih sangat tebal, dan bannya juga produksi tahun 2018, jadi matching sama motornya. Jadi udah bisa dipastiin kalau motor ini aman dari resetan. Kemudian setelah semuanya kita cek, ya kan, dari mulai bodi, piringan sampai ban kita cek. Sekarang waktunya kita ngecek mesin. Kita cek dulu, jangan dulu dinyalain ya. Jangan dulu dinyalain mesinnya, kita cek dulu dari mulai mesin. Ya, ini mesinnya kita cek apakah ada yang rembes. Kita cek juga apakah ada yang rembes atau bekas bongkaran, pasti ketahuan. Ya, kita cek juga semuanya oke. Kita cek tidak ada yang rembes, tidak ada yang bekas bongkaran, semuanya oke. Kemudian kita cek juga ya, sebelah sini kita cek juga aman, belum ada yang dibongkar sama sekali. Ya, baut-bautnya juga masih bawaan pabriknya. Kemudian kita cek ini. Kita cek di sini. Masih oke, masih bagus. Dan kita cek juga ini radiatornya juga masih oke, masih bagus, tidak ada yang retak atau bocor. Kemudian selanjutnya kita cek di sini sok depan. Sok depannya apakah ada yang rembes, kiri kanan kita cek, make sure aman. Kemudian kita juga jangan lupa ngecek rantai, kondisi rantai. Kita pastiin kondisi rantainya itu masih baik, keadaan kenceng, dan rantainya juga kalau bisa masih yang original. Ya, seperti ini. Ini masih original bawaan pabriknya dan kondisinya pun masih kenceng. Jadi masih aman. Setelah semuanya kita cek dan kita ngerasa nih motor oke, kemudian baru hal terakhir adalah kita nyalain mesin. Oke, kita nyalain mesinnya, kita cek soundnya, kita cek suara mesinnya, atau apakah suara mesinnya masih halus atau berisik, kita cek ya. Kemudian kita dengerin suara mesinnya baik-baik. Suara mesinnya masih halus. Kemudian ini knalpot, kita tutup tangan kita dengerin. Ya, ini mesinnya masih sangat halus.
Jadi ini motor kondisinya masih sangat bagus. Kemudian yang terakhir kita cek listrikan. Dari mulai sen kiri kita nyalain, nyala, sen kanan nyala, lampu jauhnya nyala, oke. Lampu dimnya nyala juga, nyala, klakson nyala juga. Kemudian jika kelistrikan semua, jika sudah, nah jadi itu aja sih yang biasa gua lakuin selama pengecekan motor. Jadi buat teman-teman, gue di sini sekali lagi tidak berniat untuk menggurui. Gue juga di sini sama-sama belajar dan gue juga bukan yang paling expert di bidangnya. Gue juga masih banyak belajar dalam hal pengecekan motor. Jadi kita saling sharing. Jadi buat teman-teman kalau ada yang mau nambahin, monggo silakan di di kolom komentar. Oke, sekian tips dari gua, pengalaman dari gua ngecek motor. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ini video ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.